Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil i'tikafi. Fasal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu berkaitan atau menjelaskan tentang hukum-hukum iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di masjid dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Wahwa adapun iktikaf lugatan menurut bahasa al-iqamatu adalah berdiam diri ala syai'i terhadap sesuatu min khairin, bisa berupa kebaikan, au syarrin atau kejelekan atau keburukan. Jadi iktikaf itu ya mendiami atau istiqomah terhadap sesuatu, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Dan itu iktikaf menurut bahasa. Tetapi wasyar'an adapun iktikaf menurut syariatnya, iqamatun adalah berdiam diri di masjidin di dalam masjid, bi sifatin dengan sifat mahsusatin yang tertentu. Arti daripada sifat-sifat yang tertentu itu ya iktikaf itu ada syaratnya, dan juga iktikaf itu ada batal-batalnya atau perkara yang membatalkan iktikaf. Jadi ada beberapa syarat tertentu. Wal i'tikafu adapun i'tikaf sunnatun mustahabbatun, sangat disunnahkan. Jadi sampai ada 2 kali sunnatun mustahabbatun. Padahal sunnah sama mustahab di sini artinya sama. Sehingga mengindikasikan bahwasanya i'tikaf itu sangat disunnahkan sekali. Kapan saja, fi kulli waqtin, setiap waktu. Tetapi wahwa adapun i'tikaf fil ashril awahiri, pada 10 hari terakhir, min Ramadhanah, dari bulan Ramadan, afdalu minhu fi ghairihi, lebih utama daripada selain 10 hari terakhir Ramadan. Alasannya apa kok sangat disunnahkan atau sangat dianjurkan, lebih baik daripada hari-hari yang lain? Alasannya li ajli thalabi lailatul qadari, karena untuk mencari malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir itu sangat dianjurkan kita untuk iktikaf di masjid. Alasannya apa ya? Li ajli thalabi lailatul qadar, untuk memburu Lailatul Qadar. Wahya adapun Lailatul Qadar inda Syafi'i radhiyallahu anhu, menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, munhasiratun fil ashril akhiri min Ramadhan, terjadi pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Lailatul Qadar itu kemungkinan akan terjadi pada 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Fakullu lailatin minhu muhtamilatun laha, maka setiap malam daripada 10 hari terakhir itu muhtamilatun laha, bisa dimungkinkan akan terjadi malam Lailatul Qadar. Lakin akan tetapi layalil witri arjaha, akan tetapi malam-malam ganjil itu yang paling diharapkan akan datangnya malam Lailatul Qadar. Jadi dari tanggal 21 sampai 30 pada bulan Ramadan atau 10 hari terakhir pada bulan Ramadan itu ya sangat diharapkan. Akan tetapi yang sangat lebih diharapkan lagi adalah malam-malam ganjilnya. Malam tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Wa arja layalil witri lailatul hadi awissa lisi wal ishrin. Akan tetapi dari banyaknya malam ganjil yang sangat diharapkan untuk terjadinya Lailatul Qadar, ada yang paling diharapkan terjadinya malam Lailatul Qadar itu adalah
malam tanggal 21 atau malam 23. Jadi yang sangat-sangat diharapkan untuk terjadinya malam Lailatul Qadar menurut keterangan kitab Fathul Qorib di sini adalah malam tanggal 21 atau malam tanggal 23. Nah, itu berkaitan dengan iktikaf pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Walahu, dan iktikaf itu lil i'tikafi al-madhkuri, yaitu iktikaf yang telah disebut di atas syartoni, memiliki 2 syarat. Nah, ini adalah yang dimaksud takrif daripada iktikaf itu ada bisifatin mahsusotin, karena iktikaf itu memiliki syartoni 2 syarat. Jadi 2 syarat itu adalah yang harus dilakukan bagi seseorang yang ingin iktikafnya sah. Ahaduhuma, yang pertama an-niyatu. Jadi yang pertama harus ada niat. Wa yanwi fil i'tikafi al-manduri al-fardiyata awin nadharo. Dan seseorang yang iktikafnya itu mandur, artinya mandur itu dinadari atau dia nazar ya, maka niat iktikafnya itu ya al-fardiyata, dalam artian ada kata-kata fardunya gitu ya. Tetapi kalau iktikaf biasa ya cukup nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nah, itu niat iktikaf yang biasa, dalam artian iktikafnya sunnah. Akan tetapi kalau iktikafnya itu mandur, dinadari gitu, maka kan wajib hukumnya, wajib dilakukan, maka harus ada kata-kata al-fardiyatahnya, jadi fardhan lillahi ta'ala. Wasani, syarat yang kedua setelah niat, apa al-lubsu fil masjid, diam diri di masjid. Ya tidak dikatakan iktikaf kalau tidak berdiam diri di masjid. Jadi syaratnya iktikaf itu ya selain niat harus ada juga berdiam diri di masjid. Wala yakfi fil lubsi qadru tuma'ninati, tidak cukup di dalam diam di masjid itu hanya sekedar perkiraannya tuma'ninah, jadi hanya sebentar saja, tidak boleh. Bal az-ziyadatu alaihi, bahkan lebih daripada sekedar tuma'ninah saja. Bihaysu yusamma dzalikal lubsu ukufan, sekiranya diam tersebut dikatakan ukuf, berhenti, seperti itu. Ukuf itu ya berhenti. Kalau tuma'ninah itu hanya sekedar mungkin hanya berapa detik seperti itu. Jadi sangat dianjurkan lebih daripada hanya sekedar perkiraan tuma'ninah. Selanjutnya syarat daripada wasyartul mu'takifi, syarat daripada orang yang iktikaf itu harus apa? Kalau tadi syarat iktikafnya ada 2, yaitu ada niat dan juga al-lubsu fil masjid. Selanjutnya syarat daripada orang, jadi orangnya sekarang, subjek daripada yang iktikaf itu syaratnya apa saja? Yang pertama Islamun, harus Islam, jelas, karena iktikaf itu adalah syariat Islam. Wa aklun, memiliki akal, jadi kalau orang gila tidak boleh iktikaf atau tidak sah iktikafnya. Wa naqaun an haidin wa nifasin wa janabatin, suci daripada haid, nifas dan janabah. Jadi kalau perempuan harus suci dari haid dan nifas, kalau laki-laki itu suci daripada janabah. Ya, janabah itu juga kepada perempuan gitu ya. Jadi syarat daripada iktikaf itu Islam, kemudian memiliki akal, terus suci daripada haid, nifas ataupun janabah gitu ya. Fala yasihu i'tikafu kafirin, maka iktikafnya orang kafir dihukumi tidak sah. Wa majnunin, orang yang gila, wa haidin, orang yang haid, wa nufasa'a, dan orang yang nifas. Jadi kebalikan daripada syarat-syarat tadi, berarti orang gila ya tidak sah iktikaf, orang kafir tidak sah iktikaf, orang yang tidak suci dari haid atau dalam keadaan haid juga tidak sah untuk iktikaf, juga orang yang nifas ataupun orang yang junub itu tidak sah untuk melakukan iktikaf. Walau irtadda al-mu'takifu aw sakira batala i'tikafuhu, jikalau orang yang iktikaf itu murtad ataupun sakron itu gila gitu ya, maka batala i'tikafuhu, batal iktikafnya. Jadi kalau seseorang itu di pertengahan iktikaf itu tiba-tiba murtad ataupun gila gitu ya, junun, mabuk, maka batala i'tikafuhu, ya batal iktikafnya.
Tapi mungkin dipertanyakan bagaimana caranya orang murtad padahal dia di masjid ya. Kategori murtad itu banyak. Ada yang murtad i'tiqadi, ada murtad qauli, ada yang murtad fi'li. Mungkin kalau yang fi'li tidak mungkin dilakukan di masjid. Bisa jadi qauli ataupun yang i'tiqadi. Jadi murtad yang keyakinan ataupun murtad yang perkataan gitu. Itu bisa terjadi di dalam masjid. Wala yahruju al-mu'takifu minal i'tikafi al-mandhur illa lihajatil insan. Seseorang yang iktikafnya itu mandur atau wajib, maka tidak boleh keluar dari masjid illa lihajatil insan, kecuali karena kebutuhan seorang manusia. Jadi maksudnya kebutuhan yang berupa jasmani gitu ya, kebutuhannya yang biasa dibutuhkan manusia seperti itu. Contohnya apa? Min baulin, seperti ya mau kencing, wagoitin atau buang air besar, wama fi makna hima, atau yang sesuatu yang searti daripada kencing atau buang air besar, kagosli janabatin, seperti mandi junub. Jadi kalau orang yang iktikafnya itu mandur artinya wajib, dia itu bernazar iktikaf, maka dia ketika iktikaf di dalam masjid tidak boleh keluar dari masjid kecuali hanya karena ada kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia di sini apa? Contohnya ya kencing, buang air besar, seperti itu. Au udhrin, atau keluarnya karena udur. Udurnya di sini apa? Min haidin, contohnya dia tiba-tiba haid gitu ya. Au nifasin, atau dia tiba-tiba nifas. Maka fatahrujul mar'atu minal masjidi li ajlihima. Maka boleh seorang perempuan itu keluar dari masjid karena alasan haid ataupun nifas. Jadi ada seorang perempuan bernadar untuk iktikaf, kemudian melanjutkan iktikafnya, ternyata di pertengahan iktikaf dia haid, maka boleh keluar daripada masjid. Atau udurnya yang lain, au udrin min marodin, atau udurnya itu berupa sakit. La yumkinu al-muqamu ma'ahu, yang tidak mungkin dia berdiam diri di masjid. Jadi sakitnya itu tidak mungkin dia berdiam diri di masjid. Alasannya karena apa? Biangkana yahtaju li farsin wa khadimin wa tabibin. Jadi dia itu membutuhkan sesuatu. Contohnya dia masuk angin, dia itu butuh alas, ataupun dia itu butuh seseorang yang membantu untuk meminta minum atau makan, wa tabibin, atau dia butuh dokter gitu ya. Maka boleh dia itu keluar daripada masjid. Atau yang lain, au yakhafah talwisal masjidi, atau dia itu khawatir bisa mengotori masjid gitu ya, karena sakitnya. Apa sakit yang bisa mengotori masjid? Ya kaishalin, seperti diare, wa idrari baulin, atau apa terus menerusnya kencing, seperti itu. Jadi ini kan khawatir kita atau orang yang iktikaf itu bisa mengotori masjid, maka diperbolehkan untuk keluar. Wa kharaja biqaulil musannif la yumkinu ila akhirih, tetapi dari perkataan musannif yang berupa la yumkinu al-muqamu ma'ahu, jadi sakit yang tidak bisa memungkinkan untuk tetap berdiam diri masjid itu memiliki pengecualian. Pengecualiannya berarti tidak boleh keluar gitu ya. Apa saja itu? Al-marad al-khufif, sakit yang ringan gitu ya. Kalau sakit yang ringan ya tidak diperbolehkan keluar daripada masjid. Contohnya kahumma khufifatin, seperti demam yang ringan gitu ya. Panas tapi panasnya tidak terlalu panas. Ya fala yajuzu al-huruju minal masjidi bisababiha, tidak diperbolehkan keluar dari masjid disebabkan sakit yang ringan tadi. Wa yabtulu al-i'tikafu bil wad'i. Sekarang batalnya i'tikaf. I'tikaf itu bisa batal bil wad'i disebabkan bersetubuh. Jadi ya mungkin ada ada tempat di dalam masjid itu seperti kamar, tapi tetap dihukumi masjid. Dia berdiam diri ataupun iktikaf bersama istrinya, ternyata setan lewat gitu, kemudian dia bersetubuh di masjid, maka batal iktikafnya. Mukhtaron zakiron lil i'tikafi aliman bit tahrim. Jadi dia sengaja gitu ya, sengaja, dan dia tahu kalau itu haram dilakukan. Wa amma mubasyaratul mu'takifi bisyahwatin, jika seseorang yang iktikaf itu mubasyarah, artinya mubasyarah itu bersentuhan kulit,
fatubtilu i'tikafahu, maka dapat membatalkan i'tikaf, tetapi dengan syarat in anzala, jika dia inzal atau keluar mani. Jadi dia bersama perempuan i'tikafnya, kemudian bersentuhan terhadap perempuan lain, kemudian dia inzal atau keluar mani, maka batal i'tikafnya. Wa illa fala, tetapi jika tidak keluar mani, fala yabtulul i'tikaf, maka i'tikafnya tidak batal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.